Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa terseduh, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah kesatria, pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivona Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode Dendam Orang-Orang Buangan menampilkan seri ke-124 dengan judul Orang-Orang Buronan. Naskah karya Agus Suryo Santoso. Dalam seri ini didukung oleh para pelaku Edi Juni sebagai Boy Baret, Sunario sebagai Mat Rompak, Hari Akik sebagai Ruding, Beni Rahadi sebagai Sipir, Pegis Paliama sebagai Kepala Penjara, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Bambang. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer jaminan mutu. Celah tali besi dan merenggut leher sipir itu dan mencekiknya. Hei, apa yang kau lakukan? Mat, cepat ambil kunci di pinggangnya dan buka sel ini. Siaplah. Kekacauan semakin terjadi di penjara itu. Suasana kawasan penjara yang gelap gulita karena listrik padam dan hanya diterangi oleh nyala api yang berkobar di bagian dapur. Lolos dan bebas di luar sana untuk mengumbar kejahatan mereka. Ini sungguh-sungguh memalukan kita. Sangat memalukan. Kenapa kalian diam? Hah? Kenapa? Dan kau? Hei kau,
Siapa yang memerintahkan kau untuk memasukkan orang yang bernama Ruding itu ke dalam sel yang ditempati Mat Rompal dan Boy Baret? Kenapa? Karena saya mengira orang yang bernama Ruding itu penjahat biasa, Pak. Ceroboh! Dengarkan. Orang yang bernama Ruding itulah yang bergelar si Tengkorak. Mengerti? Dan dia lebih berbahaya dibandingkan dengan 10 orang semacam Boy Baret dan Mat Rompal. Sekarang kita terpaksa harus mulai lagi dari nol. Dan kita hanya bisa menanti kabar sampai polisi-polisi menangkap mereka kembali. Dan sekarang kalian semua... Iya, aku tahu. Tapi tolong bantu aku naik. Paku luka terserempet peluru. Itu luka kecil, Boy. Ayo. Luka kecil kepalamu pecat. Lihat. Daging pahayu sampai robek begini. Kau kira ini tidak sakit, goblok? Mudah-mudahan kakimu buntung sekalian. Kau akan kuhajar lagi jika masih mengajakku bercanda. Anak kadal, sudah pincang, musuh jago lagi. Ku cekik mati kau. Diam kau, Mat. Lihat, aku punya pistol yang bisa menjebol perutmu sekarang juga. Oke, kau menang. Kau punya pistol. Tapi nanti, kalau aku sudah kesal, kau akan kutinggalkan di tempat ini sendirian. Asal nyawamu juga kau tinggalkan di sini. Setan, kau masih menantang. Diam, Tiara. Siap. Tempat ini tidak aman. Kita bisa tertangkap kembali kalau masih tetap di sini. Sudah kubilang, Boy. Tempat ini bukan tempat aman untuk bersembunyi. Kita harus lewat jalan setapak yang menanjak ini dan menerobos semak-semak di ujung sana itu. Baik. Cepat bantu aku naik di tanjakan ini. Pelan-pelan, goblok. Lukaku sangat sakit sekali. Cengeng. Aku lebih suka berjalan bersama nenek-nenek daripada berjalan bersama kau. Lamban, rewel, pincang, diam, bawel. Ku hajar kau nanti. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Lu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer. Kita beristirahat di sini dulu. Ini, Boy, kaos dalamku. Boleh kau pakai buat membalut luka di pahamu itu. Kaosmu ini kok keringatnya seperti ini. Menjijikan. Sudahlah, jangan cerewet. Rokokmu masih ada, Boy. Ambil sendiri di kantong bajuku. Korek apinya di saku celana. Heran, kau dari tadi minta rokok melulu. Alah, nanti ku ganti. Kalau saja kita bisa mengambil jalan memotong untuk cepat sampai ke tempat kita. Iya, tapi kurasa Buyung Codet telah mengetahui pelarian kita dari penjara lewat koran-koran. Pasti dia sedang menanti kita. Aneh, kita tidak melihat si Rudi ketika kita berdua memanjat dan melompat tembok penjara. Dia berhasil membakar dapur penjara. Apakah kau pikir dia berhasil lolos seperti kita? Tapi lewat mana? Si Jai Langkung kurus kering itu. Persetan dengan dia. Mau lolos, mau tertangkap, mau mampus, itu bukan urusan kita.
Si Tengkorak belum pernah gagal dalam meladang. Kau di sini? Kenapa kau tidak mampus tertembak saja? Aku sebal lihat tampangmu itu. Kau boleh sebal kepadaku, tapi yang jelas, aku lebih pintar lolos daripada kalian. Aku memanjat tembok, persis merapat di dinding menara jaga. Dan ketika aku sampai di atas tembok, penjaga menara dengan senapan dan lampu sorotnya hanya berjarak beberapa jengkal di dekatku. Dan aku turun melompat dengan santai. Sudah kubilang, kalian harus belajar kepadaku mengenai cara kabur dari penjara. Persetan, diam kau. Mau apa kau datang kemari, ha? Mau bergabung bersama kalian. Bukankah sewaktu di dalam sel, kita sudah setuju untuk bersahabat sementara waktu? Masih punya rokok? Ini aku juga minta dari si Boy. Boy, bagi rokokmu. Jadi berkurang sebatang lagi. Nih, ambil. Wah, sedap sekali. Pahamu luka? Oh, kau rupanya tertembak ya? Diam kau. Kalau sedang pusing-pusing begini, aku gampang sekali memukul orang, tahu? Sama, aku juga. Aku bahkan lebih ganas jika berada di luar sel. Remas kau. Mobil patroli, tiarap. Sialan. Tempat ini juga tidak aman untuk beristirahat. Mobil polisi seakan-akan membuntuti kita kemana-mana. Benar, Boy. Kita harus menyingkir dari tempat ini. Hei, kau, Celangkung. Sebaiknya kau tidak usah bergabung bersama kami. Kau hanya akan merepotkan kami saja. Jangan terlalu menganggap enteng aku, Matrompal. Dengan membawa temanmu yang terluka ini, kau sulit bergerak dan lebih mudah tertangkap. Sial dangkalan kau. Biar kakiku luka begini, aku tidak gampang menyerah, tahu? Oke, aku percaya. Tampang garong seperti kau memang biasanya cukup punya nyali. Tapi dengan bertiga, kita akan lebih mudah bergerak secara kompak. Hei, Celangkung, kau menyimpan rencana apa di otakmu? Aku melihat ada sungai di tempat sepi yang tidak jauh letaknya dari sini. Kita bisa berlayar ke hilir di sungai itu untuk menghapus jejak. Berlayar? Dengan memakai kapal kepunyaan mertuamu itu? Wah, budak. Dengar dulu bicaraku, Codot. Aku kan belum selesai Codot? Kau bilang aku codot? Mat rompal, codot. Cai langkung sial, ku robek mulutmu. Sudah. Kalau kalian sampai menginjak luka di paku ini, akan ku tembak kalian berdua. Monyet! Wah, boleh juga. Rupanya kau punya pistol rampasan ya? Iya, untuk menembak jidatmu. Jika kau banyak mulut, cepat katakan. Apa rencanamu mengenai sungai yang kau sebut-sebut itu? Begini, tadi kulihat ada sebuah perahu tertambat di tepian sungai itu. Mungkin milik seorang pencari kayu bakar. Kita harus cepat ke sana sebelum perahu itu dipakai pemiliknya. Kita ke sana sekarang. Bantu aku berdiri. Kita sudah cukup jauh. Tapi aku tidak tahu kemana sungai ini mengalir. Mudah-mudahan tidak melewati tempat pemukiman yang ramai penduduknya. Kita bisa tertangkap. Kalian berdua punya makanan nggak? Makanan apa? Kami sejak keluar dari sel juga belum makan apa-apa. Hei boy, ada apa dengan pistol yang kau pegang itu? Aku sedang menghitung pelurunya. Masih ada 4 butir peluru di dalam silindernya. Nah, Luding, taruh dulu dayungmu.
Setan, kenapa kau tiba-tiba menodongkan pistolmu ke arahku? Bunyuk kau. Diam. Sekarang jawab. Kenapa kau mau bergabung bersama kami? Kenapa kau mau bersusah payah membantu kami lari dengan perahu ini? Bukankah kalau kau mau, kau bisa lari sendirian pakai perahu ini? Sedangkan perahu ini terlalu kecil untuk kita bertiga. Rencana licik apa yang tersimpan di otakmu, ha? Sejak tadi aku sudah curiga kepadamu, Ruding. Jawab! Anak setan kau. Lalu, apa yang terlintas dalam pikiranmu terhadapku ini? Ha? Aku yakin kau punya niat buruk terhadap kami berdua. Kalau memang itu benar, lebih baik kau kusingkirkan. Cukup dengan sebutir peluru di kepala. Persetan. Aku, Ruding alias si Tengkorak, tidak pernah berkedip hanya oleh ancaman pistol. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tonikum Bayar. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tonikum Bayar bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tonikum Bayar mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tonikum Bayar memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Wajah Ruding alias si Tengkorak tampak tenang seakan menantang. Boy Baret tersenyum mengejek dan siap menembak. Sementara Mat Rompal bersandar di buritan perahu sambil menikmati rokoknya dengan sikap acuh. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah dengan ketiga orang buronan yang selalu terlibat dalam perselisihan itu? Kemanakah sebenarnya mereka akan menuju? Dan sampai kapan mereka mampu bertahan dalam udara kebebasan yang harus ditebus dengan mahal itu? Silahkan mengikuti kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.